Selalu ada maksud dan tujuan dalam setiap kelahiran manusia. Namun, tidak setiap orang dengan mudah dapat mencapai tujuan tersebut. Beberapa di antaranya memerlukan perjuangan yang keras, bahkan berkali-kali mengalami kegagalan. Dalam kepercayaan umat Hindu di Bali, saat atau waktu kelahiran menjadi salah satu penentu terpenting dalam hidupnya. Hari kelahiran yang tidak sesuai atau bahkan buruk akan mempengaruhi sebagian besar dari mereka untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk itu, dipandang perlu melakukan upaya-upaya untuk menetralisir pengaruh buruk kelahiran agar manusia mampu menjalankan kehidupannya dengan baik. Salah satunya melalui upacara pebayuhan. Di tengah meningkatnya kepercayaan umat Hindu kepada Itisan Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan yadnya menjadi sebuah sarana yang mutlak dilakukan, khususnya bagi umat Hindu di Bali. Diyakini, setiap perbuatan manusia akan menimbulkan 3 akibat. Akibat kepada diri sendiri, akibat kepada leluhur dan keturunan mereka. Namun tidak semua jenis yadnya tersebut bisa dilakukan oleh setiap umat tepat pada waktunya. Ada yang disebabkan oleh alasan waktu, ada pula oleh alasan biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu terakhir telah banyak dilaksanakan yadnya dengan sistem massal atau bersamaan. Ritual massal sejatinya bertujuan sebagai menghemat waktu dan biaya, namun intisari pelaksanaannya tidak mengurangi makna dari yadnya tersebut. Pelaksanaannya tetap dalam koridor sastra agama agar tidak menyimpang dari tujuan upacara.
seperti yang dilaksanakan oleh Gria Agung Bangkase di Desa Bongkase Badung ini, bertepatan pada Sani secara Umanis Medangkungan atau pada tanggal 28 September 2019 menggelar upacara pepayuhan tampal bolong, sanan empeg dan salawedi secara massal. Sebetulnya makna hakiki, makna sebenarnya daripada pebayuhan ini adalah untuk menetralisir dirinya nika kenten ining wenten ganjelan perasaan negatif kenten nika yang tentunya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Nah niki makin dinetralkan kenten ada energi-energi negatif yang ada di dalam dirinya yang membawa pikirannya kemudian menjadi tidak stabil. Nah, mungkin ini kita netralkan, energi negatifnya kita turunkan, keluarkan, kemudian kita masukkan dengan energi positif. Siapapun tak akan menyangka jika kesadaran umat Hindu kini semakin meningkat. Bahkan, yadnya telah menjadi bagian keseharian umat Hindu di Bali. Namun, yadnya semestinya tidak menjadi beban tersendiri bagi umat Hindu. Saat pengorbanan suci dilakukan, pikiran dan rasa haruslah berfokus pada hal-hal yang baik. Karena niat dan keikhlasan sesungguhnya adalah kunci dari sampainya sebuah yadnya kepada tujuan, yakni Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang mengikuti pebayuhan massal ini berjumlah 500 orang, bahkan lebih. Mereka datang dari berbagai wilayah yang ada di Bali. Masing-masing dari mereka dikenakan punya semampunya, dan antusiasme dari warga untuk mengikuti acara ini sangat terasa. Pagi-pagi mereka telah berdatangan memadati area pebayuhan massal ini. Upacara pebayuhan massal yang dilaksanakan di Gria Agung Bangkase kali ini dipuput oleh 10 orang sulinggi. Wenten upacara pebayuhan, pengelukatan, tampel bolong, taler sanan empeg, taler sani lian-lianan yang sani bermasalah, makin sudah setungkare memargi antar puniki yang diikuti oleh sekitar 520 orang peserta. Prosesi diawali dengan proses Mabiakala yang bertujuan untuk menghilangkan kekotoran atau male atau letah. Dilanjutkan dengan acara medus-dus dan melukat dari berbagai jenis air atau tirta.
Setelah itulah pebayuhan atau nata banten pebayuhan dilaksanakan sesuai hari kelahiran yang dimiliki masing-masing. Umat Hindu di Bali meyakini bebayuhan sebagai momen untuk menetralisir derita bawaan dari sejak lahir, sehingga tidak jarang mebayuh dilaksanakan atas kondisi tertentu, seperti kelainan jiwa, sakit berkepanjangan, sering mendapat kesialan atau kecelakaan. Iya, setiap kelahiran orang membawa positif negatif kenteneka. Ada yang positif negatif, tapi kalau kelahiran itu tidak menjadi hal yang biasa, maka ini dia biasanya atman jiwanya nike mengalami instabilitas, tidak stabil kenteneka. Nah, ketidakstabilan yang tidak umum terjadi, misalnya kembar buncing dan lain sebagainya, sebetulnya itu kan ada hal-hal yang karmanya yang mempengaruhi, sehingga kelahiran itu membawa hal-hal, misalnya juga yang lahir mudah sekali dia akan pulang, atau dengan kata lain mudah sekali dia akan mengalami proses kematian. Nah, niki kita lakukan. Jadi sebetulnya setiap orang punya masalah negatif dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang kita tekan melalui upacara pebayuhan ki. Pelaksanaan membayuh oton bermaksud sebagai pengeruatan kepada diri manusia untuk menyelamatkannya dari akibat keburukan hari lahir dari unsur karma pala yang buruk, serta menghilangkan sifat saripu atau sifat-sifat raksasa yang dibawa dari sejak lahir. Pebayuhan tampal bolong itu sendiri seperti pebayuhan anak tunggal, pebayuhan anak lahir sungsang, lahir prematur, anak melik, dan pebayuhan sesuai pelelintangan seperti lintang bade dan sebagainya. Segala pengeruatan penderitaan, penistaan kelahiran yang terdahulu yang belum pernah melakukan proses pengeruatan harus dilaksanakan pada kehidupan saat ini. Tidak hanya demi menghilangkan segala kesakitan dan kesialan,
Umat Hindu di Bali meyakini karakter anak bisa dibawa dari sejak lahir. Apabila anak memiliki hutang di reinkarnasi sebelumnya, maka akan berdampak pada karakternya kelak pada saat dewasa. Pelaksanaan upacara secara massal menurut pandangan akan mengurangi beban umat dalam melaksanakan upacara penyucian ini. Namun, upacara secara massal tanpa mengurangi sedikitpun kesakralan dari yadnya itu sendiri. Bakti Majamring Akase Pretiwi. Melalui upacara pebayuhan massal ini diharapkan apa yang menjadi esensi dari upacara tersebut nantinya akan dipahami dari para peserta, khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Melalui pemahaman, nantinya akan muncul kesadaran umat dalam melaksanakan yadnya secara tulus sehingga mereka akan menemui segala kebaikan, keberuntungan, dan kedamaian dalam hidupnya. Sesungguhnya, tujuan dilangsungkannya semua acara tersebut adalah untuk mengingatkan manusia agar menggunakan ritual sakral sebagai media pembangunan pencerahan, spiritual, serta senantiasa menjalani hubungan harmonis dengan setiap unsur di dunia ini. Hal ini dilakukan agar muncul gagasan-gagasan suci untuk memunculkan nilai-nilai hidup yang universal yang dikandung dalam proses ritual keagamaan tersebut. Kita harapkan pikirannya penuh dengan hal-hal yang positif. Dengan pelukan tampil bolong ini, semua dosa, semua dendam, semua masa lalu yang menyakitkan itu harus dibersihkan, harus dihilangkan. Itu harus disadari. Ini kesadaran Atman yang berbeda dengan kesadaran Brahman, kesadaran badan. Kesadaran Atman inilah yang sebetulnya sangat diperlukan untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan segala macam. Nah, itu yang dapat Titiang jelaskan. Sementara itu, pengulangan dalam setiap proses upacara bertujuan agar manusia secara terus-menerus dan turun-temurun sadar akan makna suci dari upacara dan merealisasikannya dalam perilaku mereka sehari-hari. Maka dalam kehidupan ini kita harus menyeimbangkan antara badan dan pikiran. Sebab yang menjadi utama yang kemudian akan menanggung beban daripada beban dosa karma itu sebetulnya adalah Atman, jiwanya. Atman itu adalah abadi, badan itu sementara. Maka yang pulang nanti bukan badannya tapi Atmannya, sehingga Atmannya ini harus pulang itu bersih karena datang pada waktu lahir pertama kali adalah suci, maka pulang dia itu harus suci. Kalau tidak, maka dia akan mengalami proses punarbawa kesengsaraan. Nah, inilah kita dalam pemelukatan atau pebayuhan. Jadi kita akan berusaha mulai saat ini mengosongkan badannya itu dari
hal-hal yang negatif sehingga pikirannya menjadi positif, inteleknya menjadi positif, yang yang kita sebut mata ketiganya menjadi terbuka sehingga dia menyadari. Maka setelah orang melakukan proses pembayuhan ini, kita lakukan puasa niko ten ampunang lumun ngajeng daging selama 3 hari, daging, ikan juga tidak, telur juga tidak. Nah kalau nyidang melakukan nike maka selama 3 hari mangdo nyusup niki kenten ya. Artinya meberate, metape selama 3 hari bahwa dia melalui suatu proses pengelukatan pembersihan, panten memocol nike pulang dari sini tidak ada makna apa-apa sehingga dia harus tetap metape. Ini tentu akan mengingatkan umat manusia bahwa tujuan hidup beragama adalah untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan bahagia dengan dasar-dasar ketuhanan yang suci. Pada akhirnya semua ritual pengorbanan suci yang dilakukan akan bermuara pada satu tujuan, yakni keharmonisan kehidupan di seluruh alam semesta.